Semuanya, perkenalkan, nama saya Skala dari kelas 81 nomor 27. Hari ini saya akan menyelesaikan buku cerita Pinocchio yang memiliki 60 halaman, diterbitkan pada tahun 1993 dan ditulis oleh Van Goes. Pada suatu hari, hiduplah seorang kakek tua bernama Geppetto. Ia sedang membuat boneka kayu yang dinamai Pinocchio dan merawatnya dengan penuh kasih. Tetapi Pinocchio membuat masalah dan malah Geppetto yang dijebloskan ke dalam penjara. Lalu Pinocchio pulang ke rumah dengan meninggalkan tuannya itu, dan ia menemukan seekor jangkrik yang ingin menasihatinya, tetapi ia keras kepala dan menolak. Malam pun tiba, Pinocchio yang sedang kelaparan mencoba mencari makanan keluar desa, tetapi ia malah disiram air oleh penghuni desa karena dia mengganggu. Kemudian dia pulang kebasahan sambil tidur di dekat perapian api dan tak sengaja kakinya kebakar. Keesokan paginya, Geppetto pulang sambil marah-marah kepadanya, tetapi karena kasihan, dia memberikan 2 kaki barunya. Singkat cerita, ketika ia sedang di perjalanan ke sekolah, ia malah terpaku untuk melihat pertunjukan musik dan diberi makan oleh dalang itu untuk dibawa pulang ke Geppetto. Tetapi saat di perjalanan pulang, ia ditipu oleh seekor rubah dan kucing, lalu diambil 1 koin darinya. Setelah itu, ia berusaha untuk pulang, tetapi ia tiba-tiba dikejar oleh 2 pemburu dan digantung di atas pohon. Tak lama kemudian, ia dibantu oleh seorang peri wanita yang berambut biru, tetapi saat dia bertanya kenapa ia tidak pulang ke tuannya, Pinocchio menjawab bahwa ia dipaksa oleh si rubah dan kucing untuk mengikuti mereka. Lalu hidung Pinocchio pun memanjang, dan ia meminta peri itu untuk memperbaiki hidungnya. Setelah hidungnya kembali seperti semula, ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk pulang, tetapi ia tiba-tiba dibawa pergi oleh seekor burung karena burung itu tahu di mana Geppetto berada. Berhari-hari mereka terbang di langit sampai ia diturunkan di sebuah pulau dan menemukan kuburan peri biru itu. Si Pinocchio pun menangis, tetapi ia terkejut karena ternyata peri itu masih hidup dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Setelah sekian lamanya ia tinggal di rumah peri itu pun membuat pesta di rumah untuk merayakan perubahan baik dari boneka kayu itu. Pinocchio juga diizinkan untuk mengundang teman-temannya, tapi ia malah mengikut teman-temannya untuk pergi ke sebuah wahana. Tanpa ada rasa sadar, sudah lama sekali mereka bermain di situ hingga berubah menjadi seekor keledai. Pinocchio dan teman-temannya pun dibawa ke sirkus untuk melakukan pertunjukan, tetapi karena mereka tidak bisa, Pinocchio dan teman-temannya dibuang ke laut dengan tali diikat dengan batu ke lehernya. Setelah itu, Pinocchio pun berubah kembali menjadi boneka kayu setelah jatuh ke laut, dan ia berusaha berenang untuk pulang, tetapi ia tiba-tiba dilahap oleh hiu raksasa. Sesampainya dia di perut hiu itu, ia kembali bertemu dengan Geppetto dan memeluknya erat-erat. Lalu mereka dibantu oleh seekor ikan tuna untuk keluar dari perut hiu itu dan pulang dengan selamat. Pinocchio juga telah berubah menjadi anak yang baik dan merawat tuannya sampai ia pulih. Sampai pada suatu hari, peri biru itu muncul kembali di rumah Geppetto dan mengabulkan permintaan Pinocchio, yaitu menjadi manusia. Lalu mereka hidup bahagia selamanya. Nah, menurut saya, kelebihan buku ini ada, yaitu mengajarkan anak-anak untuk taat kepada orang tua mereka dan tidak boleh berbohong. Sedangkan kekurangannya yaitu buku ini ada adegan yang kurang pantas untuk dilihat oleh anak-anak usia dini. Sekian resensi buku Pinocchio dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.